ada lemari dari jati. Ada lemari di sana, itu bunyinya seperti dok 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 dok. Dia meluk saya terus gini. Terus dia membisikkan sesuatu di telinga saya, Mas. Gimana? Gini bisiknya. Pas saya balik ke belakang, saya mau tidur di luar, Mas. Umi saya itu ada di sana ternyata. Di luar itu. Di luar itu. Nah, yang di dalam ternyata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idul Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada sobat kembara yang ada di Pamekasan karena telah mengirimkan sebuah home industry, sebuah keripik ya, yang bernama keripik singbok. Jadi keripik singbok ini adalah keripik singkong yang diproses dengan cara ditumbuk secara tradisional dan disajikan dengan beberapa variasi rasa. Ada pedas, ada balado, barbecue, sapi panjang, jagung manis, dan keju. Untuk keripik singbok ini diproduksi oleh UD Misbah Food yang beralamatkan di Jalan Kiai Hasan Sin Haji nomor 85 Jung Cengcang, Pamekasan. Kalau teman-teman mau order, silakan bisa menghubungi nomor 0877 5250 4946. Alamat IG-nya @keripik-singboek.id. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Mas Rudi. Jadi Mas Rudi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya ya, yang ada di rumah Mas Rudi sendiri. Jadi rumah Mas Rudi ini terdapat banyak sekali gaman, ada beberapa gaman peninggalan dari abinya atau abahnya, dan juga ada lagi dari kakek neneknya Mas Rudi. Sehingga beberapa kali sempat Mas Rudi dihantui atau diteror dari sosok-sosok yang mungkin disinyalir ada pada gaman tersebut. Jadi bagaimanakah cerita misteri dari Mas Rudi? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Rudi. Halo. Halo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa? Saya naik sepeda motor tadi, Mas. Asli mana? Surabaya? Asli Surabaya. Iya, kemarin kan sempat kontak-kontakan di Instagram itu ya. Kemudian kita sempat ngopi juga dan akhirnya kita ketemu di sini. Surabaya mana Mas aslinya Mas? Saya di daerah Ampel, Mas, utara. Oh, masih ada keturunan ini berarti apa? Arab-Arabnya berarti ya? Insya Allah adalah. Masya Allah. Beneran ada tuh keturunan Arab? Ada juga sebenarnya. Ada dari ayah, dari abah saya sih. Tapi besar kecil lahir di sini. Lahirnya di Jeddah, di Arab Saudi. Terus setelah itu pulang ke Indonesia. Berarti bisa bahasa Arab mungkin? Ya sudah lupa sedikit-sedikit lah. Coba mungkin sedikit aja mungkin bahasa Arabnya. Selamat malam. Wah jangan lah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man isbuka hadza Badruddin. Ana Habibi anta fil Kembara Sunyi. Mantap. Saya suka video dari Kembara Sunyi gitu. Iya, terima kasih Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata masih bisa ternyata ini. Ya, sedikit-sedikit lah. Kesibukannya ini Mas Rudi sendiri nih apa ini? Saya untuk saat ini kuliah sama menjalani sampingan konten kreator gitu Mas. Punya channel juga? Punya channel juga. Oke, mantap. Monggo silakan promosi dulu aja nggak apa-apa ini. Oke. Channel saya adalah Pabrik Figur. Di sana saya sebagai di playlist di program Horny, horor dan misteri. Jadi juga sama juga bahas-bahas tentang misteri dan cerita-cerita horor pengalaman nyata gitu. Keren. Ya tentunya ketika sudah berkecimpung di dunia channel YouTube, terus kemudian misteri, tentunya Mas Rudi ini punya
cerita-cerita misteri juga ini ya. Oh, kalau itu pasti ada karena kita sudah hidup berdampingan dan saya juga punya pengalaman nyata sendiri gitu. Nah, ini menarik ini. Mungkin bisa dibagikan ke Sobat Gembara Sunyi. Mungkin bisa ada nilai-nilai dan hikmah yang bisa diambil nanti pada cerita Mas Rudi. Kira-kira cerita tentang apa ini, Mas? Ini tentang ya kejadian yang ada teror yang ada di rumah saya sebenarnya. Rumah saya di daerah Ampel itu di rumah saya sendiri. Jadi kejadiannya ya teror-teror gitu aja. Karena di rumah saya juga ada beberapa gaman atau benda-benda pusaka gitu. Benda-benda pusaka dari orang tua saya, almarhum orang tua saya gitu. Ya mungkin ada kaitannya juga, tapi saya juga nggak tahu gitu. Oh iya. Kira-kira awal mulanya Mas Rudi menangkap keganjilan itu gimana ceritanya? Pada awal mula saya itu dulu kan saya di Jeddah pada tahun 2008 kalau nggak 2009 itu kelas 3 SD saya pulang ke Indonesia karena kakek saya meninggal dunia. Jadi bapak, abah dan umi saya juga pulang ke Indonesia menempati di sini. Jadi langsung bertempat di Indonesia. Pada saat itu rumah yang saya tempati saat ini masih belum renovasi. Rumah masih bangunan lama gitu. Dari keramiknya, dari pilar-pilarnya juga semua masih lama. Jadi kalau saya gambarkan rumah saya itu ada dua pintu, satu menuju ke teras, satu memang langsung menuju ke rumah semua. Cuman ini ada kamar mandi, ada dapur, jadi ada sekat-sekatannya. Ada seperti itu. Nah, untuk menuju ke teras yang kedua itu melewati pintu satu lagi. Ada 2 teras sebenarnya rumah saya itu. Ada 2 teras melewati satu pintu lagi ada satu pintu. Kalau mau menuju ke kamar, di dalam itu ada 2 kamar, itu melewati 2 pintu, langsung satu nyambung lagi. Jadi kalau mau keluar, kalau logikanya dari kamar mau keluar, ya kita melewati 3 pintu. 3 pintu. Itu sebelum renovasi. Setelah renovasi, tetap tatanannya semua sama. Cuman yang di depan itu dibuat kantor usaha orang tua almarhum abah saya sendiri. Ya tetap yang kedua jadi teras, hari masuk masih ada kamar 2 itu. Cuman ya mungkin kayak keramiknya apa semua biar lebih bagus lah gitu karena lama tidak renovasi. Dan di rumah saya itu ada beberapa gaman sebenarnya atau benda pusaka. Kalau di itu gaman yang saya tahu di peninggalan abah saya itu ada yang satu adalah semar. Itu 1 pasang semar. Saya tidak tahu itu kegunaannya untuk apa. Karena selama hidup orang tua abah saya itu tidak pernah menjelaskan ini nggak pernah ke saya. Semar yang kedua itu seperti keris yang ada kelok-keloknya gitu, tapi ya keris. Yang ketiga itu sama juga kayak pisau, tapi ada kayak tulisan-tulisan Arabnya. Terus yang keempat itu ada tombak. Sampai sekarang saya tidak tahu tombak itu seperti apa di dalamnya. Karena tombaknya itu tertutup sama selopong, ada tutupannya. Tapi tetap tombaknya tetap ada. Terus yang kelima itu ada tongkat. Ada tongkat, tapi berbentuknya itu ada ular-ularnya. Jadi muter full gitu. Jadi nggak panjang, cuman ya seginilah. Cuman ular semua gini. Sampai kepalanya juga muter gini. Itu ya seperti itu. Setelah saya pulang ke sini ke Indonesia sesudah renovasi itu pada tahun 2010 renovasi. Beberapa tahun kemudian tahun 2013 saya pada saat 2013 SMP kelas 2 itu Mas. Saya SMP kelas 2 pada saat itu saya mau tidur. Mau tidur karena dulu pada zaman saya itu SMP itu jam 9 anak-anak SMP wajib tidur karena besoknya sekolah. Ya wajib tidur. Saya mau tidur jam 9, saya belum tidur itu sebenarnya karena masih antara sadar tidak sadar. Saya itu masih kayak gimana ya, masih mau tidur enggak karena orang tua kan nggak langsung tidur bareng masih di depan. Saya menghadap ke kiri karena gambaran di kamarnya saya itu pintu, masuk ke pintu, di kanan ini langsung kasur, jadi persegi gitu. Saya menghadap ke kiri, saya diem itu Mas, diem aja. Dia mau tidur ya gitu. Ternyata di sebelah kanannya kasur itu ada lemari dari jati. Ada lemari di sana, itu bunyinya seperti dok 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 dok.
di lemari itu. Dok 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 dok. Di lemarinya kan ada pintu 3, lemari jati besar. Mulai bajunya apa orang tua saya, bapak saya, umi saya di sana semua. Dok 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 dok. Sontak saya langsung noleh ke kanan, Mas. Karena saya kaget, noleh ke kanan, pas di belakang pintu itu ada sosok itu warna hitam. Terus kukunya itu panjang-panjang. Rambutnya ini panjang, cuman panjangnya segini. Itu saya lihat, wajahnya agak tidak seberapa jelas. Terus saya lihat dari atas sampai bawah kuku kakinya juga panjang semua. Cuman dia diem seperti ini. Sontak saya langsung takut, Mas, langsung teriak gitu. Wah, saya keluar aja. Saya keluar, saya teriak, keluarga kaget, tetangga-tetangga masih ada yang itu juga kaget. Saya keluar. Setelah itu saya keluar, saya shock, saya nggak tahu apa-apa. Terus ada Pak RT itu bilang, ada apa? Takutnya mungkin ada maling, ada apa gitu ya. Ada apa? Saya bilang, ada orang di dalam, saya gitu. Ada orang, saya takut pokoknya. Umi saya tuh udah kayak mau nangis, kenapa kamu kok beda, kenapa gitu. Saya langsung didudukin, ditenangin, Pak RT saya itu masuk. Pak RT itu masuk ke dalam, entah ngapain, saya tidak tahu dia ngapain, dia keluar lagi, terus dia ke saya, udah nggak apa-apa itu, cuman pengen ngasih tahu bahwa aku di sini loh, kayak gitu ke saya. Cuman saya nggak siap ya, pada zaman SMP siapa yang berani, Mas, lihat kayak gitu berani langsung diem, pasti saya teriak lah. Itu sudah. Setelah itu beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017 itu, kalau 17 SMA kelas 2015 16 SMA kelas 1 itu saya di teras rumah yang kedua ya, karena pertama kantor ya, saya yang kedua dia nonton TV di sana. Saya nonton TV di sana. Biasanya kalau orang melihat sesuatu di pojok mata ini kan ada gitu ya, di pojok mata itu saya masuk nonton TV, Mas, nonton TV, padahal saya nonton TV-nya itu positif gitu, gak lihat horor gitu, nonton positif TV gitu. Nah, di pintu untuk menuju akses ke ruang teras itu ada pocong, Mas. Pocongnya itu memang saya lihat ini putih, dia seperti ini. Cuman pocong kan biasanya jejek gini ya. Nah, itu kayak miring, kayak ngintip gini dia. Oh, ngintip doyong. Nah, kayak ngintip gini. Awal mula saya lihat gini kan, saya ngeliat loh, kok ada pocong gitu. Ada apa gitu. Saya toleh ke kanan, saya toleh ke belakang, kira ke belakang pintunya kan. Ternyata nggak hilang. Tetap ada di situ. Waktu itu saya diam aja, Mas, saya langsung diam aja gini. Saya diam aja, saya toleh lagi. Masih ada. Bentuk mukanya, raut mukanya ini nyancur ini, Mas. Ini nyancur. Hancur. Cuman putihnya itu tetap putih bersih loh ya. Tetap putih, enggak hitam. Enggak lusuh gitu. Enggak lusuh enggak. Karena yang saya tahu kan ya gini aja. Cuman ini melek. Melotot itu. Melotot, karena kelihatan melotot gitu, dia gini. Nah, dari situ saya diam aja. Ya sontak pasti saya teriak pada itu, Mas. Saya teriak seteriak-teriaknya. Karena posisi di teras itu saya sendiri. Bapak saya pada itu terjadi pada malam, bapak saya kerja, belum pulang kerja. Umi saya ada di teras, di depan lah, paling depan, halaman paling depan sama tetangga-tetangga seperti itu. Saya langsung teriak, saya teriak seteriak-teriaknya. Ya udah, kalau dari umi saya, orang tua, udah gak usah direken seperti itu. Dia mungkin yang jaga di sini. Itu mungkin, Mas ya. Itu mungkin jaga di sini. Positif aja. Cuman saya tetap merasa, wah ini udah gak beres ini. Ini udah gak beres gitu. Yang jadi pertanyaan kan, saya sudah tinggal 2008, 2009 ya. Kenapa pas diganggunya pas 2014-15 seperti itu. Nah, pada keesokan harinya, Mas, singkat cerita nih ya. Kan kalau malam Jumat di keluarga kita itu mungkin udah turun temurun ya. Setiap malam Jumat itu selalu menyalakan dupa untuk wewangian sebenarnya. Untuk wewangian. Terus kata orang Madura itu, karena umi saya orang Madura, itu disonson semuanya. Sonson itu apa? Dupa ini dipegang, terus kita keliling rumah. Keliling itu nggak cuman ya Arawis ini aja, kasih pokoknya sebagai syarat lah gitu aja setiap malam Jumat. Tapi dari itu saya tidak tahu sebenarnya ini untuk apa gitu loh. Cuma dikasih gitu aja. Terus di sebuah gaman itu, gaman yang tadi saya sebutkan di mana itu? Yang 3 gaman pertama Semar,
keris sama pisau yang tulisan Arab-Arab gitu, itu ada di sebuah lemari. Yang pertama kejadian itu ada di sana. Yang apa? Yang tombak sama tongkat ular itu jadi satu. Di paling pojok di teras yang kedua, di teras rumah yang untuk nonton TV saya. Oh iya. Jadi paling pojok itu tombaknya berdiri, terus itu ditempelkan gitu. Ada di sana. Saya disonson semua, dikeliling gitu, disonson gini aja. Disonson keliling-keliling, udah gitu aja. Nah, pas hari keesokan harinya itu hari berikutnya, saya dan umi saya itu lupa, Mas. Jumat berikutnya maksudnya. Hari berikutnya saya itu lupa memberikan malam Jumat sonson wewangian dupa itu tadi. Kita lupa ya, mungkin ke hari Jumat, malam Jumat biasanya kan ya. Kita lupa pada hari itu. Pas pada malam hari itu jam 11-an gitu ya. Belum masuk besok kan ya, masih malam Jumat ya. Jam 11-an kalau nggak salah. Itu yang di lemari kan 3 itu jadi 1 gini, masukkan tas. Itu bunyi, Mas. Ting, 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 ting. Logikanya padahal itu di dalam lemari itu kan benar tertutup, gak mungkin lah gitu ya. Dempet gini kan dempet ya? Semua, saya dempetin semua. Sama orang tua saya dempetin, abah saya itu dempetin. Gak mungkin, di dalam itu bunyi ting, 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 ting. Dicari sumber suara dari sana, dari sini gitu. Barulah umi saya itu baru inget. Oh, kita itu lupa hari ini malam Jumat, kita lupa tidak memberikan nggak sonson bakar dupa itu gitu, sonson itu gitu. Ya sudah, mulai kejadian itu kita terus tidak lupa lah, ya udah setiap malam Jumat kita beri. Cuman untuk kejadian yang bunyi itu ya 1 kali itu aja. Cuman di logika lah, pisau semua kita jadikan satu, gak mungkin bunyi seperti ini saya gitu. Itu bunyi seperti itu, Mas. Pas malam itu kejadian, nggak ada kejadian lagi, hanya bunyi-bunyi aja. Hanya bunyi-bunyi aja sebenarnya, hanya bunyi-bunyi aja. Pas beberapa tahun kemudian pada tahun 2019, pada tahun 2019, tahun 2020 itu klimaksnya. 2019 saya waktu kuliah itu, Mas ya, udah kuliah. Saya itu ada di rumah saya itu menempati kamar 1 karena abah saya udah meninggal, Mas ya. Ada di kamar 1, umi saya ada di kamar yang biasa sama abah saya di situ. Setiap malam itu saya selalu, kalau malam nggak langsung tidur, pasti nonton YouTube lah, apalah semua gitu. Tidurnya pasti jam 1, jam 2, dan lain-lain. Itu saya tuh gini, saya nonton gitu, tetap kejadian seperti yang waktu saya SMA itu, mata di kanan saya ini ngelihat di pintu, jadi ini pintu ya, gambarannya ini pintu, kasurnya di sini, langsung ada depan gini saya. Jadi kepala saya tidur di sini, kalau noleh kanan, ya udah ini pintu, langsung pintu. Itu nggak pernah saya tutup pintu ini, nggak pernah saya tutup karena lampu tetap saya nyalakan, selalu saya nyalakan kalau tidur gitu. Kalau gelap saya nggak bisa tidur gitu. Saya nonton YouTube gitu, saya diam gitu. Di kanan itu di pintu itu ada yang mengintip, Mas. Ada yang mengintip seperti ini. Nah, gini. Ngintip saya gitu, ngintip ini. Saya diam aja. Saya tetap diam. Loh. Pasti saya apa ini? Saya lihat kanan. Oh, ada, Mas. Rupanya itu rambutnya acak-acakan gitu, badannya hitam ini, terus kayak muda kayak telanjang. Nah, telanjang itu tapi hitam semua. Berarti kayak laki-laki gitu. Nah, laki-laki tapi matanya tuh merah, Mas. Matanya merah. Dia lihat gini ke saya. Saya lihat ini, ada. Nah, itu udah gak ada kedua kalinya. Terus kalau saya nonton gini kan, kalau pintu kan ada kayak jalannya gini ya. Iya. Itu dia kadang nyebrang lewat depan pintu saya, Mas. Sliwer gitu. Sliwer. Kalau saya lihat itu bentuk sliwernya kelihatan tuh gini, tangannya tuh gini, Mas. Tangannya tuh gini, terus jalan merangkak gini. Itu merangkak gini, hitam semua. Itu merangkak. Yang ngintip di pintu ya, tadi. Yang ngintip di pintu tadi. Itu. Yang itu. Jadi dia begini, Mas. Terus seperti itu. Saya ya dalam hati udah takut sebenarnya. Ini apa sih gitu terus saya. Setelah keesokan harinya pada tahun 2019 juga, cuma keesokan harinya
saya itu tidur langsung menghadap ke tembok biasanya ya, menghadap ke tembok ke kiri. Nah, dan kalau ke sana tidur, saya bukan merasa, memang terjadi, belum tidur itu ini saya, dia itu dikeloni. Apa ya? Dirangkul ya. Dirangkul. Karena saya kan menghadap ke tembok kiri sambil merangkul guling. Nah, setelah itu di kiri saya di sini, dia tuh megang di sini, Mas. Megang. Terus kaki ini yang kanan itu merangkul ke badan saya, yang kaki saya itu. Kayak orang ngeloni guling gitu. Meluk gitu ya. Meluk saya. Dia meluk saya terus gini. Terus dia membisikkan sesuatu di telinga saya, Mas. Gimana? Gini bisikan. Jadi nggak jelas kata-katanya. Dia seperti itu. Jadi selama dia meluk saya dengerin sebenarnya. Ini ngomong apa sih gitu. Seperti itu. Sontak saya lihat ini tangan ada, hitam semua tapi tua tapi hitam kayak gimana gitu. Itu dia pegang di sini. Dia terus di sini, waduh apa ini gitu. Apa saya terus gini, saya langsung paksakan ke kanan. Memang bener ya. Waktu itu saya memang nggak bisa gerak memang, tapi saya sangat sadar gitu, langsung saya paksa ke kanan, itu udah hilang. Tapi nggak sempat lihat wujudnya seperti apa? Enggak, untuk yang ini tidak lihat, cuma lihat tangannya ini aja, sama suara, ngerasain suara, kakinya yang gini itu kerasa di sini, dia meluk saya sambil suara itu, saya ngerasa seperti itu. Setelah tidak lama kejadian itu, Mas, saya itu mau besoknya lagi tuh mau tidur, antara sadar tidak sadar itu saya merasa bertengkar sama makhluk itu di ruang kantor. Oh, ini beda ruangan ini? Iya, saya tidur, saya antara pengantar tidur mungkin ya. Pada situ antara sadar tidak sadar itu saya raganya di sini, cuman kayaknya ada mungkin mata gitu, kayak erunya itu saya ada di kantor. Saya tuh bertengkar sama yang hitam itu, Mas. Gimana kronologinya? Pada saat itu memang malam hari saya mau tidur seperti biasa. Antara sadar tidak sadar, saya itu langsung dipertemukan sama orang itu, sama makhluk itu. Langsung tiba-tiba berada di sana. Berhadapan-hadapan gitu? Berhadapan. Dia tuh gini aja. Sosoknya yang seperti mengintip di pintu tadi? Yang itu di pintu tadi. Dan dia merangkak gini. Dia merangkak di depan saya gini. Dia itu mau nyerang saya, tapi saya ngelak. Terus, Mas. Saya ngelak terus itu. Dia menyerang saya terus. Tapi saya ngelak terus dari sana. Saya ngelak. Setelah terjadi entah bagaimana, saya tiba-tiba tertidur. Besoknya kesaksian dari umi saya. Kesaksian dari umi saya itu bilang, umi saya sendiri ya, bilang gini, kamu kalau tidur itu baca doa. Kenapa? Karena tadi malam kamu itu mengaung seperti macan. Yang kedua, kamu berdiri di atas kasur ini dan kamu pencak silat di sana. Kamu seperti marah di sana. Umi saya tidak berani untuk gugah gitu ya. Mungkin pemikiran orang tua, ngelindur mungkin gitu, dibiarin. Mungkin umi saya itu bilang, wah gitu. Tapi saya merasa saya itu bertengkar di ruang kantor itu. Saya merasa ada di sana sebenarnya. Tapi umi saya bilang, kamu itu udah di sana. Apa maksudnya? Bertengkar, nggak tahu ngomong sama siapa di kamar. Tapi setelah kata umi saya, kamu langsung geblak tidur aja gitu. Udah nggak sadar, dibiarin aja sama umi saya gitu. Ya, berarti mungkin kejadiannya nyata ya, mungkin beda ini aja ya, beda alam aja. Sebenarnya saya juga bingung karena saat itu pun saya juga nggak tidur lelap, masih agak seliwer mungkin ya, agak seliwer gitu. Nah, pas bertengkar tadi itu gimana? Siapa yang kalah? Saya tidak tahu siapa yang, dia mau nyerang saya terus, mau nyerang saya. Saya ngelak, kayak teriak-teriak gitu. Wah, ngalih bahasa Madura ya, bahasa Madura. Ngalih. Wah, tiba-tiba langsung saya sadar, saya sudah tidur gitu aja. Seperti itu, makanya setelah umi saya bilang seperti itu, ya saya langsung mikir setelah itu. Lah, tadi malam saya bermimpi di sini. Tapi kok saya udah gak beres ini sebenarnya gitu. Saya udah gak beres ini gitu. Setelah itu
setelah kejadian itu Mas, saya itu kalau tidur itu di kamar atau enggak gitu bareng sama umi saya gitu. Tidurnya ya mungkin beda kasur gitulah, pokoknya satu kamar gitu. Kan nggak ada alarm rumah, pasti nggak ada. Nah di sana itu pada satu malam hari itu jam 1 jam 2, saya kan kalau tidur mesti pegang gitu, pokoknya ada orangnya, ada gitu. Umi ada. Nah, umi ada, ya udah tidur lagi gitu. Pada saat itu saya tidur, kan saya gini kan di kanan saya gini kan, saya tidur sama umi saya itu. Oh, umi saya mungkin tidur di dalam. Nggak ada, pas itu nggak ada. Nah, belum, ini asumsi saya mungkin nggak ada gini kali ini ya, nggak ada. Saya cek ke dalam aja, ke kamar saya, mungkin tidur di kamar saya mungkin gitu ya. Saya masuk ke kamar umi saya ngintip gini Mas, saya merangkakkan gini, lihat gini. Nah, kakinya umi saya itu kelihatan, tapi saya nggak kelihatan wajahnya, karena kan ini pintu, saya langsung lihat gini, oh ada umi saya, kakinya ada. Ternyata umi tidur di... Pas saya balik ke belakang, saya mau tidur di luar Mas, umi saya itu ada di sana ternyata. Di luar itu? Di luar itu. Nah, yang di dalam ternyata? Hilang. Tapi nggak kelihatan sosoknya, hanya kakinya? Enggak, kakinya, karena saya niteni kaki. Oh itu umi ada di dalam ya. Jadi tak tidur di luar aja gitu. Lah Mas saya noleh loh, umi ini. Pas saya kata, ya gitu. Yang asli, yang nyata itu yang tidur di luar. Nah pas umi saya, ada apa kamu? Wow, ada apa? Kan gitu umi saya dikagetin, merasa, ada apa kamu? Loh, ada orang di dalam loh. Wah makanya loh, saya lihat di dalam udah gak ada Mas, di kasur itu Mas. Udah hilang, gak ada apa-apa sebenarnya. Pas di luar itu umi saya asli ternyata. Sampai menyerupai umi saya sendiri masalahnya. Iya. Cuman apa ya, untuk masalah tadi yang gaman dan lain-lain itu saya tidak tahu itu ada kaitan atau tidak, saya tidak tahu. Karena sejatinya saya itu peninggalan dari nenek moyang, terus ke abah saya memberikan kepada saya gaman itu tidak menyampaikan pesan apa-apa. Kayak mungkin identik dengan malam satu suro, ada yang dicuci. Saya sama sekali tidak melakukan itu karena saya tidak tahu. Karena saya mempunyai pusaka-pusaka itu, ya sudah saya merawatnya, pokoknya di dalam tas pasti bersih lah gitu aja. Ya sudah, itu aja. Tapi setelah beberapa kejadian horor tersebut, sempat nggak Mas Rudi sama si umi Mas Rudi ini mencari orang pintar, menanyakan sesuatu hal tentang mungkin ada penghuni khusus di sini atau seperti itu? Di sempat itu memang ada teman dari kakak saya yang mondok. Kakak saya itu kan mondok pulang, ngajak teman, terus ditanyakan masalah yang sosok yang hitam itu. Dia nggak bisa jawab, cuman dia jawabnya di pojok di deket tombak plus tongkat ular ini. Itu ada memang sosok penjaga rumah sini, sosoknya putih semua, kakek gitu, jenggot putih semua, cuman gitu aja dia bilangnya. Cuman saya cerita itu nggak ada, dia nggak jawab dia. Saya nggak tahu loh ya, dia nggak jawab. Cuman di sana itu ada penjaga rumah sini putih semua itu aja dia sebenarnya. Oh ya sudah. Tanya umi saya, baik ndak itu ini? Baik lah karena yang jaga rumah ini pasti baik gitu. Oh ya sudah gitu. Selebihnya kayak undang cari-cari enggak. Karena untuk asumsi umi saya sendiri, apa mungkin cuman mau ngasih tahu aku di sini loh gitu aja. Kayaknya kayak mungkin saya nggak siap atau nggak tahu ya, nggak tahu juga gitu, makanya saya bingung gitu. Kalau dihubungkan dengan gaman peninggalan orang tua apa itu ada hubungannya nggak? Kira-kira menurut Mas Rudi sendiri gitu loh. Kalau menurut saya di logika kayaknya ada Mas. Karena saya nggak bisa masukkan ke logika itu pas bunyi itu. Pas bunyi kok bisa bunyi gini gitu loh. Kok bisa bunyi setelah diberikan itu diberikan apa? Dupa sonson lagi itu di semua keliling itu hilang ternyata. Langsung tidak ada. Tapi kalau saya sama Umi itu nggak ada kayak apa ya, kayak gaman ini harus disembah, harus gini enggak. Sebenarnya nggak ada. Cuma kita cuma mau merawat, ya sudah seperti itu. Memang tradisi kasih itu aja, udah selesai gitu aja. Sama seperti halnya kita mempunyai barang yang kita suka gitu aja. Kita suka ya kita rawat sesuai gitu aja sebenarnya. Kita punya mobil bagus ya kita mungkin cuci dia apa gitu. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di gaman itu, ya sudah saya taruh aja. Cuman setiap malam Jumat saya lakukan itu, ya alhamdulillah aman-aman aja sebenarnya. Gitu.
Tapi semua kembali lagi kepada niat sebenarnya. Niat, ya. benar. Niat kita untuk istilahnya itu tidak mengkultuskan suatu barang tertentu, itu ya insya Allah ya baik-baik saja kayak gitu ya. Misalnya kita punya gaman, ya udah, ini merupakan bentuk peninggalan dari orang tua, bentuk-bentuk benda benda antik, benda zaman-zaman dulu gitu. Tanpa ada niat apapun kita di situ ya nggak masalah sih sebenarnya, menurut aku pribadi kayak gitu sih. Ya memang kalau ditanya kenapa kamu memberi dupa, ya saya nggak tahu gitu aja. Saya nggak tahu ya, memang malam Jumat ya mungkin wangi-wangian aja gitu aja. Wangi-wangian disonsor makanya semua sampai ke dapur-dapur kemana gitu dikasih gitu. Nah kan masih panjang dupa tuh, masih panjang nanti ditempelin pokoknya ada sela-sela udah gitu, udah biarin aja. Kita nggak sampai gitu, harus ini nggak sampai gitu. Yang penting niatnya ya udah gini aja, udah selesai gitu aja. Tapi ada lagi nggak teror yang berhubungan langsung dengan gaman? Misalnya gamannya itu bergerak atau seperti apa, tombaknya muncul atau kayak gaman? Oh enggak ada kalau itu. Kalau sampai seperti itu enggak ada. Sampai sekarang pun saya tuh enggak berani buka gaman yang ada di dalam di dalam lemari itu, saya nggak berani buka. Cuman mungkin saya sampai buka selotongnya gini nggak berani. Apa ya? Karena saya nggak tahu gitu, mungkin ya buka ini udah bersih ya udahlah gitu aja selesai. Kalau masalah tombak itu mulai dari zaman saya ada di sini itu saya nggak tahu rupanya seperti apa dalamnya, karena tidak pernah dibuka. Terbungkus, masih terbungkus karena dari almarhum bapak saya, abah saya itu bilang ini tombak punya kakekmu. Gitu aja pesannya, udah. Sampai sekarang saya nggak tahu itu dalam tombak ada apanya, nggak tahu. Cuman berdiri aja ditempelin berdiri aja di pojokan itu udah selesai. Oke Mas Rudi, kira-kira dari cerita Mas Rudi ini pesan yang bisa diambil itu apa sih Mas Rudi? Pesan yang bisa diambil untuk teman-teman Kembara Sunyi itu, kita kalau mempunyai sesuatu atau gaman pusaka peninggalan nenek moyang, itu jangan sampai jangan sampai kita ketergantungan atau menyembah atau apa dan lain-lain. Yang penting niatnya untuk merawat, ya sudah gitu aja sebenarnya. Kita merawat yang untuk mungkin atau membersihkan dengan lap atau apa itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita nggak sampai ini bisa mendatangkan rezeki, itu nggak sampai gitu. Karena kita langsung berhubungan dengan Tuhannya yang memberi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada kita gitu. Yang penting kita usaha di luar sana, tidak menggantungkan ini gaman saya mau rezeki, jangan seperti itu. Sepakat Mas Rudi. Jangan sampai mengkultuskan lah ya. Ya benar. Pada intinya niat kita untuk hanya merawat saja dari peninggalan nenek moyang kita, seperti itu ya Mas. Oke Mas Rudi, terima kasih sekali lagi atas cerita yang sudah dibagikan. Sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, salah satunya itu tadi masalah gaman. Dan mudah-mudahan channel Mas Rudi ini juga sama-sama berkembangnya juga. Amin. Banyak yang suka, banyak cerita-cerita yang masuk juga ke channel Mas Rudi. Channel apa namanya? Pabrik Figur. Ada edisi horny, horor dan komedi. Ya. Horor dan misteri. Itu tulisannya kok komedi. Oh iya. Iya, jadi seperti itu Mas Rudi, tetap semangat, konsisten terus untuk berkarya, dan sampai jumpa di lain waktu. Oke. Terima kasih Mas Rudi ya. Terima kasih Mas Rudi.